selalu di ban ya. Yep. Jadi priority banget, tapi sekarang kita bakal langsung masuk ke drafting phase. Untuk Royal Derby kita, game yang pertama Best of 3 Series dan wow, Aurora Om. Wow, pegangan ya. Aurora yang tadi kita bisa bilang bisa dipakai roamer, bisa dipakai di mid. Ini di ban sekarang dan Aurora juga bisa untuk berhadapan dengan Zas yang bisa menjadi first pick nanti untuk Fnatic Onyx. Wah, ada Roger tapi. Ya dan Hayabusa sekarang benar-benar dilepaskan. Roger masih ada juga. Mereka ingin menggunakan Julian juga masih ayo karena kemarin kalau kita melihat dari Susuju juga penggunaannya boleh-boleh juga gitu. Betul, banyak sih sekarang. Ya, Zas juga ada tadi. Iya. Itu dia Zas. Yang memang Zas ini kemungkinan bisa dilawan dengan Chusin kan yang kita sudah ngeliat kan geser. Terus juga bisa kena ini di Frost Breeze dia dengan si Aurora. Jadi gak bisa nembak sama sekali. Bener. Nah itu gampang buat di pick off dia. Oh, ya. Jadi berarti sejauh ini Zasnya lumayan bebas nih ya? Lumayan bebas kecuali ketemu Valentina. Ada dua kan nanti. Oke, Valentina mungkin bisa jadi pilihan tapi enggak buat sekarang. Masih ada Ruby terlebih dahulu bersama sosok Harit. Sosok Dolly yang tadi kalau kita berkaca dari match sebelumnya, wah ini win streaknya masih bagus nih di hari ini, 100%. Yap, ini combo ya. Kombonya berjalan combo ya. yang jalan di match pertama, Ruby Harit. Sangat sulit untuk bisa mengejar si Harit. Dan Hayabusa keluar. Oh iya menarik nih. Apa tuh? Catatan tersendiri buat Aoki Hoshi. Apa tuh? Kalau aku nggak salah, kemarin ini Haritnya di ban terus. Oh. Atau Rubinya juga nggak diberikan kepada Idok, Om. Match pertamanya Rarky bahaya banget Idok menggunakan Ruby. Ya bisa sih, tapi ini aku lebih pengen ngeliat Haritnya seperti apa sekarang. Setelah Ini keluar dua-duanya lagi nih. Yes, bener. Dua power hero nih bisa kita bilang ya, berarti ya. Udah keluar dari RRQ Hoshi. Namun Cloud, ini diambil di timing yang cukup awal. Apa tujuannya Om? Jelasnya untuk bisa head to head juga sih. Oke. Kayak daripada di ban nanti, gak dapetin hero nyaman buat gold lane. Iya sih. Mending diambil aja dulu sekarang. Dan Roger terbuka. Tapi ya balik lagi, Cloud, late game insurance jelas. Bisa ada di sana dan kita tahu timing buat si cewek sendiri ini. Buat Cloud-nya dia. Wah, ini ada komen juga dari Ki. Roster RRQ Hoshi sekarang bagus, apalagi untuk Idok dan Rins di first season. Performa mereka pasti bisa lebih meningkat lagi. Ini dari POV Roamer ya, Roamer bikin Alpha, itu udah bagus. Ya, karena emang mereka memang duonya Yes. selalu ketemu lah sweet spotnya dan mereka bukan tipe yang cuman nunggu lawan gerak. Yeah. Mereka bisa make a move untuk bisa menangin juga meskipun dari kondisi kalah. Masuk ke arah fase banning high loss ternyata bukan jadi priority buat sekarang, akan langsung ditutup begitu saja. Begitu pula untuk Baramis, tim fight jangka panjang yang sepertinya pengen dihindari nih. Dan juga hero pegangan buat Rins. Lagi-lagi ya, hero nyaman ya. Iya hero nyaman no, gak bakal dikasih sekarang. Berarti Onyx mereka juga menargetkan untuk banning, gak cuman untuk yang bisa mengacaukan draft mereka, tapi juga untuk hero nyaman lawan. Yap. Plus sejauh ini juga Om ya, kalau emang kita mau berbicara ke arah mid laner untuk dari RRQ, ini Valentina benar-benar masih tersedia loh. Betul, ada Valen. Valentina masih benar-benar tersedia dan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka kecuali nextnya nih bakal di ban. Harusnya sih, karena bahaya banget sih ya kalau ngomongin Valentina ke lepas buat RRQ Hoshi. Ya setidaknya itu pun early-nya bisa mengimbangi juga pergerakan dari beberapa hero lain yang udah dimiliki oleh RRQ Hoshi ini ya untuk emang bermain lebih cepat aja gitu, bermain lebih cepat lagi. Ya, dan burst-nya juga dapat ya. Iya, temponya bisa mereka cepetin di awal. Oke, ada Varamis, Valentina kah yang akan ditutup sekarang? Melihat mereka memang butuh untuk bisa neken buat di mid-nya. Di awal Zas ini agak kurang powerful sebelum dapetin level 4. Oke. Yap. Iya sih. Ya memang dia punya CCTV kan, bisa ditaruh dalam rumput. Gitu. Tapi ya itu susah banget tuh, kayak cuman ngandelin dari net spawn berat, tapi fix sana ternyata. Aku kira bakal lebih pilih Valentina terus Vexana diambil. Karena memang ini pasifnya lumayan menyebalkan gitu. Ketika clear wave minion bisa clear si anak kecil Zasnya juga. Anak kecil. Anak-anaknya. Dan Ruby Idok dalam total 2 game memiliki win rate 100%. Ini game ketiga nih. Ya, match ketiga mereka ya. Yap. Ya, dan memang 100% karena di belakangnya sih damage dealer-nya banyak. Nathan, Roger itu udah siap banget semuanya. Oke. Pick Plus, keempat nih. Dengan Vexana yang dibuang kayak gini, nah ada hal yang tersirat juga gak sih di sini? Mereka juga ingin menggunakan ya mungkin hero-hero yang emang pejalan kaki yang cukup kuat juga gitu. Bisa sih, tapi menurutku Valentina juga powerful lah karena efek fear-nya dia kan. Dan akhirnya langsung diambil sekarang. Oke, Valentina udah diambil, Fnatic Onyx. 2 pilihan selanjutnya nih, kalau kayak gini mereka masih butuh badan nih. Sisi frontliner seperti apa? Aku berharap Fnatic Onyx mainin Popheus gak sih?
Iya Tim sih. yang berani buat ngedraft, banyak hero lompat juga sekarang keluar. Iya. Dashnya banyak banget soalnya. Dash-nya kan, banyak Om. dan ini bukan dash jauh ya, dash deket. Yang Betul. kendalanya dia dash jauh. Tapi kendalanya tadi ya di Ruby-nya nih. Ada di Ruby-nya itu dia. Ruby bakal bisa menggigit jadi lumayan berbahaya. Oke. Zaman Force juga jelas kalau nggak bisa trigger buat efek Demonic Force. Tapi tetap jadi good option sih sebenarnya untuk kayak ngacak-ngacak jadinya. Ketika team fight bisa dikasih distraksi. Dan sekarang dari Fnatic Onyx langsung memilih sisi depan mereka dengan adanya glue. Yang itu tadi yang mungkin sebelumnya udah kita bahas juga. Dengan di ban-nya Vexana kita mungkin hanya melihat ke satu arah, ke arah dari ini hero harus dihilangkan mungkin dari seberang Betul. dari Aki. Tapi sebenarnya dia juga tersirat ke mereka. Buat glue-nya Dengan ya? Vexana yang dihilangkan, glue akan bergerak jauh lebih bebas. Yes. 12 bulir-bulir ini akan bisa bergerak begitu ekstrim gitu loh. Ya, tapi dengan bulir-bulir 12 nih ya. Ini juga akan membuat Ruby-nya lebih sustain buat Iya. teamfight-nya. Bener sih. Yap. Lebih jelek bakal lebih enak lagi Om ya. Betul. Jadi menarik, apalagi ada Chow kan. Dan ini full damage juga buat Fnatic Onyx. Kalau kelihatan bagaimana komposisi mereka di early game, mereka ingin pegang banget. Wow, dan Demus ternyata jadi pilihan terakhir yang bakal mengisi sisi XP. Kita masih akan melihat Ruby di tangan Idok seperti biasanya. Ya, Tamus juga nice option. Berhadapan dengan Cloud di late game. Kalau Yep. memang punya Vengeance, Blade Armor, akan bisa ngebalikin tim fight. Oke, jadi secara drafting Om Awa, apa yang harus dilakukan oleh RRQ Hoshi nih terutama? RRQ Hoshi, jelasnya Rogernya bakal harus dikasih makan yang banyak ya di early game. Biar bisa cepat jadi juga. Sembari membiarkan untuk ruang gerak bagi Skyler. Untuk Harit seperti kita lihat contoh di match pertama tadi. Yep. 4-1 berarti untuk tim fight buat RRQ Hoshi. Oke, dari Fnatic Onyx mereka juga tetap harus berhati-hati ya. Penggunaan dari Chow-nya ini harus menuju ke arah target yang tepat. Dan Glue, hati-hati jangan ngebuat Ruby-nya malah makin powerful ketika masuk ke arah mid game karena ini akan menjadi game pertama Royal Derby. Oke, kalau begitu Royal Derby. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Hanya saja kita akan mendengar dulu bagaimana semangat yang ada di MPL Arena nih. Sonic, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game pertama Royal Derby Fnatic Onyx versus RRQ Hoshi dengan adanya Roger di arah jungler. Dan kita bakal melihat menghadapi Assassin Hayabusa yang memang jadi perebutan sih untuk beberapa hari ke belakang. Dan ini bakal dari Fnatic Onyx ya, mereka harus benar-benar ngebuat space yang cukup nyaman untuk Hayabusa di tangan Albert nantinya. Yap, Hayabusa bahkan yang di sini untuk match up-nya ini agak berat sebenarnya. Yep. Karena berjumpa dengan Ruby, berjumpa dengan Valentina yang memang bisa ngedot, apalagi Lycan Punch. Membuat seharusnya Albert bakal masuk sebagai pemain eksekusi aja. Bukan sebagai opener karena bakal bisa ditangkap dan bisa di stop di sana. Dihentikan di tengah bukanlah hal yang bagus untuk Hayabusa. Momen-momen terakhir aja ya Om berarti. Dan itu bakal jadi tanggung jawab untuk sisi yang lain ya. Mungkin terutama nanti ke arah Lutfi yang harus memegang semua pemain. Yap. Dan memang tugasnya dari Lutfi sendiri adalah untuk menjauhkan EXP lane dari lawannya ya, siapapun itu. Dan tugasnya ya jelasnya untuk memegang tamusnya, jauhkan atau bahkan untuk memegang ke Sutsujin juga untuk tidak bisa memberikan retribution. Tuh. Wait, ada satu pergerakan yang sudah dikeluarkan oleh Albert dan satu yang terakhirnya Ritz. Tapi namun First Blood menjadi milik Sans. Masih bisa dipercaya ya untuk seorang Sans, tapi Yep. sekarang Namun sekarang Sans yang akan mendapatkan sebuah balasan. Benar saja Sans mendapatkan satu balasan secara langsung. berarti cukup imbang ya, sama-sama kehilangan dari sisi mid laner nih. Dan ya sama-sama kuat memang untuk mid lanernya. Tapi lebih rugi buat Sans juga. Ketika dia tumbang, dia memberikan gold lebih buat junglernya, buat Sutsujin. Yang memang dapetin 1 point kill juga. Dan sekarang mungkin ini bakal jadi penentuan juga ya, bagaimana turtle pertama akan menguntungkan untuk Fnatic Onyx Yep. atau RRQ Hoshi, karena dari Dairon pun mendapatkan sedikit backupan dengan adanya seorang lain supaya mereka bisa kuasai nih space di area turtle. Oke. Ini Lutfi benar-benar jalannya dihambat banget dan sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan. Bahkan pergerakan dari Idok benar-benar mengganggu karena 2 player milikin oleh Fnatic Onyx. Kiboy nggak bisa mendekat, bahkan Dairon yang membuat sebuah pagar. Sutsujin berhasil mendapatkan karakter terlihat pertama, tapi pertempuran terus terjadi di mana sekarang Lutfi tidak bisa lagi mempertahankan diri dan Sans menjadi korban selanjutnya. Bener-bener ditutup, semua akses menuju ke arah turtle gak ada yang dikasih sama sekali buat Fnatic Onyx. Bahkan harus mengorbankan Sans, mengorbankan Lutfi juga Om Bawa. Yap, tugas dari Darren tadi yang berjalan mulus.
Dimana dia melihat memang ada Suns di sana, langsung ditutupin juga sehingga Suns mau nggak mau ini buka dominatornya di depan tadi dan bahkan baru dipindahkan juga kan. Dan akhirnya ya tim fight-nya bisa dimenangkan dengan Arkihoshi. Dan keunggulan ini mungkin bisa dimaksimalkan juga buat fokus ke arah gold lane-nya nih antara Harit dan juga Cloud. Skylar memang masih dalam sedikit keunggulan ya secara pressure, secara levelingnya juga. Tapi Idok sih yang jadi ancamannya dan Kiboy. Hey, ada satu buah pergerakan dari Kiboy. Namun sejauh ini Idok dan juga Skylar mereka masih sama-sama selamat. Jadi Pak Pulung udah baikan sama RRQ. Apa? Udah baikan sama RRQ. Peace, love, and gaul ya kan? Udah 2 kali nih. Predik RRQ tidak seperti biasanya. Saya bingung ini disuruh predik ini. Susah ya. Onik dan juga RRQ. Tapi balik lagi ke dalam gamenya. Kita masih akan menantikan juga sih sebenarnya team fight seperti apa yang ingin dibawakan oleh Fnatic Onyx. Karena dengan adanya Chow berarti mereka lebih pengen main pick off gak sih Om? Ya mereka bisa main pick off juga atau Chow-nya bisa diproyeksikan untuk membuka jalan ya buat yang lain. Tapi sejauh ini tugas dari Kiboy sendiri pun belum ada target yang bisa benar-benar dapetin instant pick off. Dan belum ada umpan dari Kiboy juga yang bisa dapetin ya point pick tadi. Sementara untuk bagian bawahnya masih dibiarkan juga untuk bergerak bebas antara Harit bersama dengan Cloud. Ini lebih serem kalau ngeliat pergerakannya si Idok loh selalu ke bawah. Iya. Terus tadi di turtle yang pertama Idok bagus banget loh Om. Itu dia nyiptain gerakan bagus. Orang gak ada yang bisa lewat. Dibantu lagi sama Darren kan tamusnya. Udah makin. Bener-bener gak ada yang bisa lewat. Bahkan yang setebal glue aja Lutfi ini masih ditahan banget ya sama Idok dengan Rubinya. Jadi turtle yang sekarang ini bakal jadi momen yang lumayan krusial. Maka Fnatic Onyx dengan kerugian mereka dan ini udah disiksa duluan nih Lutfi. Ya, bukan disiksa kalah level dia. Udah level 6 lawan level 7 juga dan bahkan untuk rotasi yang dilakukan Lutfi di sini ya lagi under juga. Rings level 7 sekarang. Yap. Sementara sekarang dia ada turtle-nya. Coba lihat Kiboy. Cukup berani untuk bisa masuk ke area terdepan. Way of Kiboy dikeluarkan. Namun dengan adanya satu blazing duel yang dikeluarkan oleh cewek, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi sebuah keuntungan? Karena sedikit lagi SP dari Lutfi tapi belum ada hal baik yang tercipta. Bahkan Nalbot menjadi korban yang kedua. 2 pemain berhasil dihilangkan Fnatic Onyx. Mereka mau coba untuk kontes ke arah turtle, tapi bukan dalam kondisi yang prima. Iya, dimana udah half HP, lagi under level dan masih tetap untuk dipaksakan. Yang berarti sekarang untuk Arkihoshi mereka sudah unggul cukup jauh. Mereka sudah bisa untuk mengambil objektif outer turret bottom. Mulai diambil, ceweknya juga bahkan terpressure atas Skylar. Yap. Wah ini di area top lane juga jadinya lumayan menarik sih setelah ada turtle, Kiboy juga harus coba untuk berhati-hati. Oke, ada pergerakan dari Idok yang cukup mengejutkan tapi Kiboy mau tidak mau. Dengan Jet Kundo Sun Point yang milikin pun harus pergi dari tersebut. Sama-sama inisiator ya, jadi memang semuanya harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Ditambah kalau misalnya nanti dari sisi Lutfi-nya juga udah mulai ready ya. Karena sekarang dengan outer turret di bagian bottom lane yang sudah mulai menghilang, Lutfi mungkin harus lebih aktif ke arah yang lain. Ya, Lutfi masih butuh item bantuan juga sih. Sedangkan Tamusnya udah jadi satu Thunder Belt. Dia bisa ke Corrosion juga sebentar lagi. Tambahin lagi buat attack speednya dan ya masih butuh item sebenarnya untuk Fnatic Onyx. Jadi mereka mau gak mau harus main agak sedikit lebih defensif. Dan ini berarti ada membuka peluang untuk Kiboy gak terlalu aktif sehingga Rinsnya bisa dapetin item lebih cepat juga. Ini masalahnya ya, dari BSTM udah lewat. Cuman aku masih ada ospek-ospekan nih di XP Laner nih. Di ospek gitu. Oke, Rins masuk ke dalam rumputan dan itu akan sangat berbahaya Rins. Oke, mengejutkan. Pergerakan Rins cukup berani dan terlalu berani namun di depan berbeda Skylar-nya. Langsung dihajar, tapi damage-nya masih cukup terbagi. Dan Skylar-nya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dengan sedikit absen damage di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Kiboy berhasil mendapatkan karena satu player tersebut. Idok langsung dihancurkan dengan begitu sakitnya dominator yang dimiliki oleh Suns. Tapi Sutsujin masih berhasil bertahan. Oke, Susujinya memang bertahan tapi tidak dengan 3 pemain lainnya yang tadi harus di take down. Dan mungkin ini masih akan ada pressure di area outer turret. Area top lane tepatnya, tapi dengan power Rogers ini agak susah juga buat tembus ya. Ya bisa dibilang ini Rogernya sudah mulai snowball ya. Dari level yang unggul, dari item, dari bagaimana dia bisa defense 2 melawan 1 juga. Jadi sedikit lampu kuning mungkin untuk Fnatic Onyx kalau mereka mau maju mereka harus bisa memastikan kalau mereka juga bisa menghentikan pergerakan dari Suzuki. Ini nextnya Rinso harus bawa setter ini ke rumput ini. Harus dibukain dulu ya. Karena terlalu gelap memang. Betul. Informasi minim sih memang dan sekarang di area turtle pun informasi itulah yang sebenarnya akan sangat amat dibutuhkan. Dan dengan ada Dairen, dengan adanya Idok juga sepertinya mereka bakal coba untuk menyusuri setiap sisi yang ada terlebih dahulu sebelum benar-benar fokus ke arah turtle. Yap. Ada setup yang mungkin tadi sudah terlihat sedikit demi sedikit. Sutsujin open fire dikeluarkan. Kiboy masih berhasil menggocek namun di bagian tengah ada 2 orang yang emang memagari area rumputan.
kedua jungler juga sebenarnya udah dalam kondisi yang ready ya. Kalau Yap. misalnya mau kontes karena turtle. Tapi yang jadi pertanyaan siapa nih yang bisa nge-hold turtle-nya cukup lama. Karena dua-duanya bisa dibilang sebagai eksekutor Wah. nih di game kali ini. Dan Oke, Kiboy bertemu dengan satu orang yang mungkin tidak ingin dia temui. Serem ya. Serem banget. Ya, tamusnya cek rumput tadi dan berhasil untuk mengusir Kiboy pergi jauh dari area rerumputan juga. Yap. Dan level 12 lawan level 11 nih buat battle untuk Wah. Retribution. Oke, sementara itu coba lihat di tempat yang lain. Lutfi sudah berubah. The Way of Dragon sudah langsung dikeluarkan pula. Ada pertempuran yang harusnya akan terpecah di area tersebut. Hingga Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Susujin menjadi korban pertama. Dan Kiboy menjadi korban kedua di dalam pertempuran. Memang sudah terjadi daerahnya. Will Gakwa lagi menampaknya. Damage dihasilkan. Dan Albert benar-benar dihancurkan oleh Skyler. Tapi Lutfi mau kehilangan mana. Rinsya berhasil menambah lagi karena 1 poin. Kenapa mereka masih ingin lebih. Sans dikejar sama Imsan. Tidak ada mana di dalam tubuhnya Sans. Jempol yang dikeluarkan. waktunya untuk disengage terlebih dahulu Surya untuk menetik Onyx. Mereka dalam kerugian yang cukup besar. Dan turtle akan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Wow, ini Wow. damage dealer dari Fnatic Onyx. Kurang dari sisi level, kurang dari item juga. Yep. Cewek bahkan, ini under dibandingkan dengan Skyler. Tadi ya, tadi. Lumayan kerasa sih Om memang ya. Karena 214 juga ada seorang Skylernya. Dan kalau ngelihat ke sisi yang lain pun secara generalnya dari goldnya pun udah kerasa. Ya, tapi bedanya cuma 2000 sih. Dan ya Fnatic Onyx mereka masih bisa keep up dan semakin lambat lawan jelas speed push ya. Adalah salah satu jawaban untuk Fnatic Onyx untuk bisa memenangkan game pertama. Cuma di-push juga sih atasnya sama Skylar. Jadi imbang bisa dibilang untuk pertukarannya. Tapi untuk tim fight-nya mungkin bisa dipaksa sih. Oke, Rins bahkan belum menggunakan dominator dari tadi loh. Iya, disimpan ya. Disimpan aja. Oke, ditahan cukup lama ada endless battle sekarang bagi Sujin. Wehey, I'm open dia berhasil mendapatkan ke arah dari sandal terpecahlah sudah pertempuran dengan satu lekan pos tadi udah langsung dikeluarkan dan ini dari The Way of Kiboy. Berhasil mendapatkan ke arah Susujin tapi Susujin masih berhasil pergi dan juga Kiboy malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Oke, memang dia berhasil menendang ke arah Susujin. Tapi nggak ada efek chain CC yang bisa menahan lebih lama. Nggak ada damage yang nge-burst juga. Dan memang fokusnya belum ke arah Susujin. Iya, nggak ada follow up tadi ya. Dan yang memang masih terlalu jauh juga sih, Lutfi masih dalam progres untuk jalan ke area mid. Dan sudah mulai akan diambil juga untuk outer mid turret milik dari Fnatic Onyx. Ya, bakal dipaksa sepertinya ya untuk mendapatkan sisa-sisa objektif yang masih Yep. bisa diambil. Tapi dari Fnatic Onyx, ini apa yang harus dilakukan Om? Ya Fnatic Onyx mereka bisa split tadi ya, seperti yang tadi sempat kita mention. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk jadikan dua hero ini. Tinggal siapa yang akan diberikan space terlebih dahulu. Apakah junglernya atau mungkin dengan Cloud-nya yang memang dibutuhkan di menit yang ke-12 nanti ya. Pilih salah satu berarti ya. Ini Betul. siapa dulu nih yang mau dikasih seluruh makanannya. Karena memang untuk Lord yang pertama ini juga masih akan menjadi Lord yang sangat penting. Ditambah inner turret di area top lane udah nggak ada lagi. Yap. Ini idoknya juga gelandang bertahan iya, gelandang serang ayo gitu. Multi role ya jatuhnya ya. Mau jadi kiper bisa juga itu dia. Palu gada. Palu Apa lu gada. mau gue ada pokoknya. Ya dan kita belum melihat ada Sky Piercer mungkin buat Hayabusa, di mana tidak akan ada Prayo untuk membeli Sky Piercer. Waduh. Cukup berani mereka dan sepertinya sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan cara purple buff-nya dan Skylar lah yang akan mengambil dan juga mendapatkan cara purple buff tersebut. Ya cukup untung sih sebenarnya kalau kita bicara Skylar, apalagi dia mage kan, Ya. itu untuk mendapatkan cooldown dari purple buff. Ya. Cuma ini sih setup dari arah Lordnya nih yang bakal jadi pertanyaan. Karena sejauh ini memang arah Kyoshi sudah megang kendali permainan. Dan Dylan bakal coba untuk masuk bagian belakang. Oke, Sutsujin menang level. Sudah level 15, ada satu konsil. Akankah mereka berhasil? Karena tadi udah ada satu pendekatan dilakukan oleh Kiboy. Tapi ternyata dominator langsung dikeluarkan pula oleh Rinja. Idoknya berhasil dihancurkan, tapi Skylar menjadi korban pula. Sedikit lagi bisa Lutfinya malah menjadi korban tambah. Tapi Albert tidak terduga. Albert yang berhasil dihancurkan. Sutsujin sendirian mengejar ke arah San. Dengan satu garukan dan juga tembakan yang begitu menyakitkan. Like a baja. Sutsujin. Triple kill. Looking for Mediac. Dan Savage bahkan didapatkan. Savage dari Sutsujin berhasil diamankan 5 pemain penuh comeback dia lakukan dan sekarang solo Lord dia berhasil amankan. Wah, battle mirror image yang masih bisa dikejar Lycan Faunce dan Lordnya akan ditahan sampai detik ke-10 baru akan di-end. Yang akan menambah lebih lama lagi untuk Lord tersebut spawn berbaris bersamaan dengan Super Minion. Dipegang Arkehoshi. Tempo sekarang sudah Arkehoshi. Di garda depan mereka Sutsujin ini sudah jadi semuanya. Jadi Om. Wah, dan kalau tadi ya ngeliat dari arah team fight-nya, memang posisinya dari Kibo itu terlalu fokus ke arah Sutsujin dan semuanya akhirnya harus ke take down.
Sesuju dengan ketenangannya di akhirnya bebas banget, gak ada sound skillnya terbuang, tapi sekarang invasi akan mulai dilakukan. Oke, mungkin tadi pergerakan Kiboy awalnya ini kalau menurut gue ya, dia ingin ngejar ke arah Rins Om. Tapi ternyata Rins berubah jadi gapura, jadi dominator kayak begitu. Nggak bisa dong. Harus pindah ini targetnya. Bener. Gak bisa ditendang lagi. Iya, ya, dan soalnya. pasti kan ada delay strategi lagi Yes. di area tersebut. Dan ini di hasilnya. Yap. Lord Enhance yang memang ada di area top, 3 lane push buat RQ Hoshi. Ya mereka sedang pegang kendali untuk jalannya game yang pertama ini. Belum ada tanda-tanda dari Fnatic Onyx bisa keluar juga. Mereka harus cari plan lain nih, berarti dari Fnatic Onyx gimana caranya untuk tetap mempertahankan. Karena di bagian bottom lane sudah mulai dipaksa sepertinya. Berbagai damage yang masuk dan sepertinya baru saja akan menyentuh. Dari area top lane menunggu juga wave lane yang ada di bagian mid lane. Dairon akan menjadi garda terdepan bagi RRQ Hoshi. Oke, Lord masuk lewat atas, ada konsil yang sudah dikeluarkan Kiboy. Masih belum bisa mendapatkan ke arah satu player. Karena mereka benar-benar ditekan habis-habisan di bagian tengah. Untuk pemain dari RRQ Hoshi, mereka masih ingin lebih di bagian bawah. Masih bisa dipertahankan dan sekarang pertempuran akan terpecah. Karena sekarang mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Satu persatu ada Immortal di dalam tubuh dari Dog dan sekarang pertempurannya terpecah. Dengan dominator yang udah langsung dikeluarkan, Daironnya masih terlalu kuat dengan Inferno di dalam tubuhnya. Masih cukup berhati-hati ya buat Fnatic Onyx. Mereka memang gak boleh terlalu tergesa-gesa juga kali ini. Karena satu salah langkah, semua pemain bisa menghilang. Dan sekarang dengan 2 base turret kayaknya cukup sih. Kerugiannya udah terlalu banyak buat Fnatic Onyx. Yap, dan mulai kegulung ya Fnatic Onyx-nya. Iya loh. Ini Sutsujin savage gitu. Sederhana tapi banyak yang panas pasti. Waduh. Yang panas bukan Fnatic Onyx doang maksudnya. Ya. 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 Hei, ada sebuah hal yang begitu indah dari Kiboy. Wow. Wow, lagi-lagi kejutan ya yang berhasil diberikan. Tapi kali ini kejutannya datang dari Kiboy karena dia yang tumbang justru. Ya, karena, Oke. karena sudah cukup kan. Item-item yang dimiliki oleh RQ Hoshi ini sudah cukup untuk bisa menumbangkan tank. Yap. Dan sekarang di bagian bawah mereka fokuskan. Coba lihat Daironnya. Langsung memukul mundur ke arah beberapa player dan juga Ludwig ditarik kembali. Main bomb dan jab begitu dan Ludwig harus merasakan akibatnya. Bahkan sekarang cewek dengan basic dan langsung dikeluarkan dan cewek. Hanya menjadi sebuah notifikasi. Hanya menyisakan aja Albert dan juga Sansa. Karena mereka bisa bertahan karena hanya mereka berdua sekarang. Hanya misalkan 2 pemain, untungnya Kiboy memang sudah kembali dan sepertinya dari RRQ Hoshi mereka juga sudah cukup puas dengan 3 base turret dan juga dengan Lord yang sudah hadir lagi. Wow. Mereka bakal ya sedikit lebih pelan mungkin ya buat temponya sekarang karena mereka bakal set up juga. Tapi apakah ini terlalu over respect juga di mana mereka bisa untuk ngepok dulu nih? Ya, tapi memang keputusannya untuk sejauh ini mereka sepertinya mau menunggu juga ya posisi dari Skylar yang harus hilang. Terus juga Sutsujin yang mungkin masih butuh beberapa buff tambahan terlebih dahulu. Dan untuk Lord kali ini, Om, apakah Fnatic Onyx mungkin untuk melawan kontes? Kemungkinan mereka bisa kontes di situ. Atau kalaupun mereka mau lepasin, mereka bisa nunggu nanti untuk kontes di Evolve Road. Oke. Ya, karena masih Enhance Lord ya. Kalaupun dapetin ya udahlah ini cuma bakal ngedinai atau ngebagi Wah. time buat Fnatic Onyx. Nih Idok ya, coba lihat Idok ya. Udah mulai maju di sana, Idok maju agak sedikit mengerikan lagi sebuah pergerakan. Tapi The Way of Dragon belum terlihat sejauh ini di mana Kiboy-nya. Akankah dia melakukan sebuah tendangan dan benar saja Dairon lain langsung ditendang. Tapi tempatnya berbeda, double kill berhasil didapatkan lagi oleh Sutsujin. Akankah Sutsujin kali ini akan meraur lagi semua yang ada di bagian depan. Like ponsel langsung dikeluarkan. Tapi Sunset jadi target utama. Bahkan di dekat Sans ada cewek. Akankah cewek bisa bertahan? Tapi dengan satu Winter Crown udah langsung dikeluarkan oleh cewek. Tapi cewek tidak bisa lagi mempertahankan dirinya, menyisakan Kiboy sendirian. Dengan begitu banyak wave yang akan masuk dan menabrak game yang pertama harusnya menjadi milik dari sang raja. RRQ Hoshi, The Royal Derby, berhasil mereka rebut untuk game yang pertama. Savage, triple kill, Sutsujin. Jadi satu raja kita di game kali ini. Yap, Savage yang mahal jelas. Ketenangan dari Sutsujin untuk mengeksekusi satu demi satu pemain-pemain dari Fnatic Onyx yang memang sudah kehabisan dari source skill mereka. 1-0, RRQ Hoshi unggul dengan cukup jauh tadi. Ya, nggak dikasih gerak sama sekali, Om. Yap, gak ada gerak dari idoknya, bahkan duo mid mereka. Ini manis banget. Mungkin satu kesalahan awal yang cuma gak buka rumput di awal. Ya, tapi semuanya terbalaskan dengan tarikan dari idok dan follow up di bagian belakang dia juga. Savage pertama Sutsujin di MPL di season 14 bahwa RRQ memenangkan game yang pertama. Wow. Tidak mengecewakan sama sekali ya. Dan Ya. kita bakal melihat nih dari segi highlightnya bagaimana kontes secara objektif ini selalu bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Ya, lihat nih. Ini betul-betul udah jual beli semuanya kan. Cuman itu tadi tiba-tiba Rins yang bisa berubah juga. Hah? Jadi dominator, ngebaying time banyak.
Tapi ya Sutsujin lagi-lagi di sini. Kalau memang ya ini Roger. Roger yang kita tahu kalau memang sudah snowball ya seperti ini hasilnya. Susah untuk bisa dipegang dan kalaupun bisa ngalahin Roger ya mereka butuh satu momen untuk tangkap si Roger. Tapi kita tidak melihat hal tersebut bisa dilakukan Fnatic Onyx. Karena secara dari awal juga Albert udah under. Dari Lutfi juga udah under. Dan sangat susah untuk cewek tadi bisa bergerak melihat ada Vengeance Blade Armor di tangan dari Dairen. Iya, dan di satu sisi Fnatic Onyx sebenarnya mereka kuat ketika single target. Mereka punya Chou, mereka punya Hayabusa, tapi damage dealernya lebih ke arah area. Dan mungkin ini yang bikin ngebuat dari cewek lumayan bingung nih siapa yang akhirnya harus ditargetkan. Ya benar ya, game pertama MPL Arena teraur-raur tadi. Teraur-raur ya. Tapi ini berarti gamenya buat Ruby dengan Ruby Harit. Bahaya. Ruby ya? Harit. Dua-duanya Ruby, sih. Harit kombinasinya ampun. Aduh, Dengan damage dari Roger makin. Udah. Ya Roger nggak kepegang juga kan dari awal. Iya. Benar. Dairen sukses jadi tembok. Bener-bener sukses jadi tembok deh. Ya. Ya ini benar penasaran. Ini gue pengen ngeliat lagi nih bagaimana permainan tadi di game yang pertama. Nah itu dia. Ini dari Savage yang ini ya. Iya. Jadi di awal udah bagus, udah main tarik ulur semuanya. Cuman ya kalau kita melihat di sana juga, nah itu dia Rins yang tiba-tiba langsung jadi palang pintu di depan. Dan sementara semuanya lagi sibuk untuk berantem di area depannya, nah di belakangnya Rogernya udah mulai nyicil. Dan Bersih-bersih, pasnya lagi adalah Dragon Speed ini jadi. Jadi dia punya extra movement speed lagi untuk bisa ngejar-ngejarin orang. Dan itu yang terjadi. Karena ini menurutku cewek di sini dia kembali cuma pengen bantu ngepok. Tapi gak nyangka kalau Rakan Ponset juga bisa ngikut ke dia tadi. Tadi progres untuk melakukan BMI. Ya meskipun udah nge-split ya tiga-tiganya. Iya udah nge-split 3 arah yang beda tuh Beda tadi. semua, tapi ya ini Roger gitu kan dengan mobility-nya yang juga tinggi bisa ngejar. Udah auto lah ya kekejar tadi. Dan ya pada akhirnya kelihatan juga gitu dari Fnatic Onyx mereka nggak punya sosok badan yang bisa nahan terlalu lama. Iya karena tadi juga sedikit sulit ya dengan adanya The Way of Dragon yang dimiliki oleh Kiboy juga di saat satu orang berhasil diantar kan tadi terlihat ya. Ada follow damage yang masih kurang juga gitu loh. Jadi agak sedikit lambat pergerakan dari damage-nya tadi dan ini dia. Player of the game akan jatuh ke tangan dari Sutsujin 12-1-7 Om. Galak pisan. Tidak terhentikan ya Roger. Ya hanya tersekali saja tadi dia terpick off. Dan kalau kita melihat bagaimana potensi buat Roger yang memang bisa di-flex. Ini bahaya kalau diberikan untuk Aroki Hoshi. Dia bisa di-flex loh. Dan pertama kali dibawakan di MPL juga kan season kemarin sama si Skyler. Nah dan sama-sama kuat nih buat powernya di, entah itu di gold atau bahkan buat mainin buat jadi jungle juga. Iya sih, powernya udah mulai kelihatan lagi nih ya. Ya beda lagi nih, tapi beda lagi yang dibawakan dengan Aroki Hoshi. Dia sangat sulit untuk membaca Aroki Hoshi yang sekarang. Dan menurutku ya, wah ini serem nih sekarang berarti buat Aroki Hoshi. Iya, masalah juga dengan gambaran di match yang pertama Om ya, itu udah bahaya banget di match pertama yang RRQ loh. Iya, padahal Ruby itu bahaya banget. Iya. Jadi bukti ya untuk fondasinya ini udah berhasil dan sekarang kita bakal ngeliat lagi nih untuk permainan dari Sutsujin ini memang dari awal tuh udah dapat makan sebenarnya. Dari awal banget bahkannya dia dapetin Sans. Ya yang kita bilang memang ada trade yang dilakukan, teman yang dapat point kill kan tadi Sans, bukan Albert. Sedangkan yang dapat point kill awalnya buat RQ ya Sutsujin dan berarti Rogernya bakal jauh lebih cepat buat bisa jadi terus-terusan. Itu di dalam dari outer turret loh. Iya. Susah ya buat ngejar Roger ya. Ompat terus human form, wall form, dan bahkan ada Cypher juga yang sempat diciptakan dengan Sutsujin. Jadi ini fall off-nya buat Fnatic Onyx ya waktu Sutsujin dapetin Cypher. Bagus banget. Itu dipotong tuh. Iya. Jadi dominatornya Rins tuh ngebayang time juga, jadi ada distraction dari sana. Tuh, Kiboy itu ngejar Sutsujin juga sih sebenarnya ya, tapi mau gimana gitu. Kalaupun berhasil ditendang, ini damage dealing dari Fnatic Onyx udah ketahan semua. Iya, Sans buying time, kesempatan saya buat Kiboy dengan cewek untuk kembali cuman ya mau nolong BMI-nya. Cuman ini deh, lebih cepat tadi satu animasi dari Lycan Ponsha duluan Om ya. Makanya itu mau BMI-nya ke Brawl Map juga bakal ngikut itu. Ikut ya sampai sana. Pasti bakal ngikut. Jauh ya sampai ke Brawl. Dan lagi-lagi ya perebutan di arah Lord ini selalu jadi tempat bermain lah buat RK Hoshi. Karena pada akhirnya Dairen ini juga jadi satu distraksi yang kuat banget. Gak bisa di take down. Ya yang kita bilang tadi, bagaimana Vengeance Power Inferno juga gak bakal bisa di stop dengan Cloud. Dan Cloudnya ya akhirnya harus milih kapan dia nembak. Hero-hero DPS akan sangat-sangat kesakitan ya apabila ketemu dengan Tamus Vengeance kayak begitu. Tamus Vengeance Inferno capek. Nah kita bakal lihat juga dari itemization-nya nih yang harusnya juga mulai menarik ya. Karena tadi terutama untuk Sutsujin udah dapat Great Dragon Spear ya Om? Yap, jadi tadi buat tim fight pertama ya di Lord Enhance. Tapi ada yang menarik lagi satu. Apa? Nih, Fnatic Onyx mereka kalah objektif setup semuanya. Semuanya kalah. Semuanya kalah. Total. Di Turtle. Oh iya ya? Total kalah. Total loh ya. Total. Turret juga iya. Oke.
Dan RQ Hoshi membuktikan bahwa ya mereka memang layak untuk bisa mendapatkan kemenangan di game tadi. Karena mereka nyetir semuanya kan dari awal juga. Dan Idok, wah ini kalau dikasih Ruby serem ya Idok ya. Tarikan-tarikannya dia, dan juga eksekusi belakangnya. Tapi aku lebih ngeliatnya di sini ya, kalau mungkin di game yang pertama. Albert itu gak terlalu main di game pertama tadi. Kayak di zoning banget gitu loh, di zoning banget, dikepegang semuanya. Kalau kalian lihat nih ya, di fight di turtle yang pertama ya, itu waktu si Lutfi-nya datang lewat rumput atas, dipotong langsung, di storm sama si Inferno, sama si Dairon. Sama kayak kata Om tadi, ini kan jadi eksekutor ya seharusnya. Tapi nggak ada yang bisa cicil dulu nih di depannya. Betul, gak ada lini depan sama sekali. Dan kelemahan dari Zaz jelasnya, kalau dia udah buka Dominator, gak ada yang tumbang, semua menjauh dari sana. Selesai tuh Zaz. Udah gak bisa kemana-mana dia. Ya Ritsuke, by UBS Gold kita 901. 901 nih ya. Salah satu yang tertinggi juga sejauh ini. Ya gimana nggak tinggi ya, Savage, triple kill. Ya tapi damage deal-nya masih dipegang Sans ternyata ya. Buat the carry. Total dominasi juga didapatkan tadi ya. Untuk dari player dan juga dari satu timnya. Wow, oke.